Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu, mungkin wajah saya masih baru ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, saya Seti Fatimah Zahroh yang nanti akan membantu Bapak Ibu dalam mengikuti webinar pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dulu, selamat siang, selamat bergabung di kuliah di webinar Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertatap maya, bertemu kembali pada Microsoft di webinar di Microsoft Teams ya Bapak Ibu ya, untuk mengikuti kegiatan webinar dengan judul pemanfaatan Google Earth Engine untuk analisis lingkungan berbasis spasial, yang tentunya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Pak Sodikin yang fokus penelitiannya adalah tentang geospasial. Baik, sebelumnya Bapak Ibu kita akan membuka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama, dan nanti akan dibuka oleh Bapak Direktur Pasca Sarjana yaitu Pak Profesor Dr. Maman Rumanta untuk membuka kegiatan webinar hari ini. Pada Prof. Maman dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran nggak? Baik, Terdengar, Pak. Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Ya. Jelas, Pak. Ya. Bu Peti kayaknya hilang di saya, nggak tahu di tempat saya. Jelas ya, suara saya nggak putus-putus. Agak sedikit putus-putus kok tadi, ya. Nah itu ada gangguan apa nggak tahu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati teman-teman, terutama narasumber Pak Sodikit, juga ada Bu Peti di sini, juga mungkin ada teman-teman lainnya, Kak Prodi, Pak Hadian mungkin sudah hadir, dan yang saya banggakan teman-teman para mahasiswa Magister Lingkungan ya, yang alhamdulillah sudah hadir. Kalau tidak salah sudah ada 43 dengan saya, tapi gitu ya. Jadi saya kira cukup banyak mahasiswa yang sudah hadir, dan kali ini kita akan mendengarkan terkait dengan webinar ya, terkait dengan pemanfaatan Google Earth Engine. Nah, ini Pak, saya kira penting bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa MSL yang akan barangkali penelitiannya terkait dengan Google Engine gitu ya. Pak Sodikin ini cukup pakar ya di dalam menggunakan Google Engine ini, terutama di dalam bagaimana meneliti terkait dengan kemarin itu terkait dengan mohon maaf ini banyak gangguan. Ya. Pak, itu terkait dengan mangrove ya, mangrove yang mudah menggunakan dengan Google Engine kalau salah, dan ke depan barangkali penggunaan Google Engine ini bisa dimanfaatkan lebih baik lagi ya oleh para mahasiswa yang berkeinginan menggunakannya. Oleh karena itu saya kira
kegiatan ini cukup baik ya, bermanfaat terutama bagi para mahasiswa lingkungan karena kami tahu bahwa teman-teman sekarang itu eh, sudah waktunya gitu ya menggunakan remote sensing, Google Engine dan lain-lain yang semuanya itu bisa kita peroleh saat ini. Dengan teknologi yang begitu maju saat ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada mahasiswa, baik AI, remote sensing, Google Engine, dan lain-lain yang saya kira kalau kita gunakan dengan baik, itu akan mempercepat studi dari para mahasiswa. Saya tidak anti terhadap apa namanya AI gitu ya. Jadi justru saya ingin supaya teman-teman gunakanlah AI tetapi dengan menggunakan etika gitu ya. Bagaimana menggunakan AI secara beretika, ya itu sekali lagi kita harus memanfaatkan AI tetapi jangan sepenuhnya AI itu kan hanya sebagai tools gitu ya. Begitu juga nanti Google Agent ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk memperkaya ilmu pengetahuan, memperoleh data, dan lain-lain. Dan teman-teman, para mahasiswa, kegiatan ini merupakan apa namanya? Kalau di S1 itu ada yang namanya pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Namun di S2 tidak, tetapi adanya itu adalah pelatihan yang nantinya menunjang kesuksesan teman-teman juga gitu ya. Salah satunya adalah hari ini menggunakan Google Engine itu dan mungkin juga nanti akan dilakukan pelatihan lainnya seperti apa namanya Pak AI juga mungkin bisa digunakan, dilatihkan gitu bagaimana penggunaan AI untuk mempercepat apa namanya proses penulisan TAPM misalnya. Nah, itu mungkin akan diselenggarakan oleh teman-teman. Sudah banyak yang memberikan AI ini dan kegunaannya ya. Tetapi sekali lagi AI, Google Engine dan lain-lain itu harap digunakan secara etika dengan baik dengan menggunakannya sebagai tools, bukan segalanya. Ya, jangan sampai ada yang menggunakan AI secara penuh gitu sehingga ya akhirnya kena plagiasi gitu ya. Jadi itu tidak bagus juga. Jadi teman-teman sekali lagi saya berharap kegiatan ini bisa berlanjut bukan hanya kali ini tetapi juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang tentu saja sangat berguna bagi mahasiswa untuk mempercepat studinya. Gitu ya. Kami berharap ke depan itu mahasiswa tidak ada yang lama-lama studi UT. Kalau bisa studi UT itu ya tahun lah gitu ya. Paling lama 2 tahun setengah. Kalau untuk S2, jangan sampai lebih dari 2 tahun setengah. Gitu. Nah, itu harapan kami ke depan. Dan bagi mahasiswa yang lewat masa, insya Allah tahun ini kita sedang nantinya Prof. Maman, mohon izin, suaranya tidak terdengar. Sepertinya putus. Halo, Prof. Maman. Ya, Oh iya. putus sepertinya. Baik, ayo Prof. Maman. Baik, sepertinya Prof. Maman terputus ya. Pak Sodikin, mohon izin, ini kita tunggu Prof. Maman menyelesaikan dulu atau langsung saja?
Karena Mungkin kalau ada Pak Mas Pak Wandi. Wandi itu bisa dikontak, takutnya beliau masih ada yang perlu disampaikan. Betul. Halo Pak Swandi. Pak Swandi. Saya monitor lewat ya. Bentar. Ya, mohon maaf Ya, ini mohon tadi izin, ada Prof. Tadi terputus. putus-putus ya, Ya, baik. Iya, Prof. Nggak dilanjut, hilang Prof. ya. Iya. Sebentar ini kok ada gangguan-gangguan. Udah. Ada. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi kegiatan ini kegiatan yang disebut dengan LPKBJJ kali ya. Selain OSMB kita lakukan juga apa namanya PKBJJ. Pelatihan keterampilan belajar jarak jauh antara lain adalah seperti ini gitu ya. Jadi mohon teman-teman ikuti dengan baik karena kami akan terus memberikan yang terbaik. Sekali lagi kami ingin ke depan itu teman-teman bisa lulus tepat waktu dan dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh teman-teman ini oleh apa namanya prodi, maka mudah-mudahan bisa mempercepat proses kelulusan. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan kemahasiswaan seperti ini akan terus berlanjut. Saya kira akan terus berlanjut bukan hanya apa namanya pelatihan saat ini, tapi juga nanti ada apa namanya kuliah umum dan lain-lain yang sekali lagi itu akan memperkaya teman-teman para mahasiswa. Jadi dengan apa status UT sebagai PTNBH, maka kami akan memberikan layanan yang lebih baik ke depan dan sekali lagi kegiatan ini sangat mendukung. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya yang kira sekali akan mempercepat kegiatan belajar, terutama penuntasan belajar apa TAPM ya, TAPM bagi mahasiswa. Saya kira itu saja ya untuk pengantar dan sekali lagi selamat ya bagi para mahasiswa yang sudah bergabung. Saya kira ini sudah tambah lagi, kalau tadi 40-an sekarang udah ada 72 Pak Sodikin dan saya kira mudah-mudahan dengan banyaknya para mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini diharapkan kegiatan-kegiatan sejenis ke depan akan memberikan warna ya. Sekali lagi harapannya kita ke depan lebih aktif, kemudian lulus lebih cepat, tepat waktu, dan juga berkualitas. Gitu ya. Dan dengan PTNBH itu juga kita dituntut untuk lebih apa namanya layanannya lebih baik, kemudian nanti internasionalisasi program gitu. Jadi ke depan ini mulai tahun 2024 kemarin kita sudah memberikan beasiswa bagi mahasiswa ya, beasiswa walaupun hanya beasiswa untuk penyelesaian TAPM secara kompetitif. Nah, mudah-mudahan tahun depan juga kita akan berikan lagi untuk mahasiswa S2. Kalau kemarin mungkin baru 30 berapa kali 32
mahasiswa, mungkin ke depan mudah-mudahan bisa lebih banyak dari itu. Kemudian lumayan ya, sekitar 30 jutaan per mahasiswa. Saya kira itu bisa mempercepat TAPM dari penulisan TA terutama ya. Kemudian juga mudah-mudahan bisa mempercepat proses penulisan karya ilmiahnya, karena juga akan terlibat dosen-dosen yang saya kira harus bertanggung jawab, karena itu harus terbitnya itu harus Scopus gitu ya. Jadi saya kira itu saja. Saya kira dari saya, dan dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar kali ini saya resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Prof. Dr. Mamadun MSI selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Terbuka atas sambutan dan juga pembukaannya ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan beberapa arahan dari beliau bahwa di kelas pembuka ini kita tidak alergi gitu ya dengan AI, tapi kita menggunakan AI itu secara dengan beretika, tadi kata Prof. Maman. Dan nanti kita akan mendapatkan materi tentang pelatihan keterampilan jarak jauh dari Pak Sodikin yang memang pakarnya nih tentang geospasial ya, Pak Sodikin ya. Sebelumnya saya mungkin akan memaparkan sisi beliau dulu. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu ya. Mbak Feti masih di unmute. Iya, ya. Pak Sandi mau dibantu untuk share screen-nya. Ini saya kesulitan untuk membagikan. Halo, Pak Suwandi. Halo, Pak Suwandi. Iya, Bu. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Sebentar, Bapak Ibu. Kenapa jadi begini? Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak Sandi bisa bantu saya untuk membagikan layar TV Pak Sodikin. Iya, Bu. Saya Ya, bantu sedikit kesulitan. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu layarnya ya, Bapak Ibu. Layarnya. Ya, baik. Jadi Pak Sodikin ini Pak Dr. Sodikin SPD MSI MPWK. Beliau adalah dosen di Universitas Terbuka pada prodi Magister Studi Lingkungan. Beliau dilahirkan di Indramayu dan sekarang pekerjaannya itu aktif sebagai dosen Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka. Kemudian juga beliau juga sebagai asesor bidang geospasial di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSPRI. Baik, saya sambil ini memantau Pak Suwandi ya. Pak Suwandi? Ya, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Beliau juga aktif sebagai Dewan Juri Olimpiade Sains Nasional dan kompetensi penelitian siswa nasional, kemudian juga di Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi beliau ini memang keahliannya adalah pada bidang geospasial dan
sudah diakui gitu dengan keterlibatan beliau pada kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keahlian Pak Sodikin ini ada di ekologi mangrove, remote sensing dan GIS ya. Kemudian moto hidupnya sangat menarik ya Pak Sodikin. Tiada mawar yang tak berduri. Tiada mawar yang tak berduri. Tentunya kita tahu ya Bapak Ibu ya, kalau mawar itu nggak ada yang nggak berduri, gitu, semuanya berduri. Jadi kita kudu hati-hati ketika memegang mawar tersebut. Baik, riwayat pendidikan Pak Sodikin ya. Buat pendidikan Pak Sodikin itu beliau S1 dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan pendidikan geografi. Saya sebutkan atau tidak Pak Sodikin tahunnya? Bebas ya. Baik, kemudian S2-nya itu beliau dari Universitas Diponegoro, dari Magister Ilmu Lingkungan. Nah, ternyata beliau juga satu alma mater dengan saya ya Pak Sodikin ya. Kemudian S2-nya juga dari Universitas Pakuan. Jadi Pak Sodikin ini mengambil 2 S2. Yang pertama jurusan Magister Ilmu Lingkungan, yang kedua perencanaan wilayah dan kota. Dan yang S3-nya adalah dari Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Pengolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Organisasi yang saat ini diikuti oleh Pak Sodikin yaitu Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, kemudian International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, kemudian beliau juga sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Lingkungan Hidup Estuari, beliau juga sebagai Dewan Kode Etik Perkumpulan Ahli Informasi Geospasial Indonesia, kemudian juga beliau juga mengikuti organisasi International Society for Mangrove Ecosystem, dan sebagai Ikatan Asesor Profesional Indonesia. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, kalau kita baca CV-nya. Kemudian beliau fokus di risetnya adalah yang pertama penginderaan jauh dan remote sensing, kemudian ekosistem mangrove, pesisir dan kelautan, dan permodelan lingkungan. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya interest kepada penelitian-penelitian yang berbasisnya itu di pesisir, di kelautan mangrove gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa berhubungan dengan beliau yang menggunakan tadi ya remote sensing tadi. Kemudian buku yang sudah ditulis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis tahun 2018, kemudian Sistem Informasi Geografis tahun 2020, Sosiologi Kepariwisataan tahun 2021, Sistem Informasi Geografis untuk Kesehatan Masyarakat tahun 2024, dan Sistem Informasi Geografis tingkat dasar tahun 2024. Jadi di tahun 2024 Pak Sodikin ini sudah sangat aktif dengan menelurkan 2 buku. Luar biasa Pak Sodikin. Baik, tidak perlu berlama-lama ya Bapak Ibu, kita langsung saja ke narasumber kita, kepada Pak Sodikin, kepada Pak Dr. Sodikin SPD MSI MPLK. Kami silakan. Baik, terima kasih Bu Fekti atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu mahasiswa mahasiswa Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka. Pertama yang saya hormati kepada Bapak Profesor Dr. Maman Rumanta selaku Direktur Sekolah Paskar Sarjana Universitas Terbuka. Kemudian yang saya hormati Kaprodi Magister Studi Lingkungan Bapak Dr. Hadian, dan dosen-dosen Magister Studi Lingkungan yang mungkin hadir atau bisa hadir pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati Bu Peti sebagai moderator, dan yang terakhir mahasiswa MSL yang sudah hadir hari ini. Saya lihat ada 79 peserta, dan ini mungkin webinar yang kesekian kalinya dilakukan oleh Magister Studi Lingkungan, yang menggambarkan bahwa Prodi Magister Studi Lingkungan terus aktif untuk memberikan upgrade terhadap pengetahuan maupun keterampilan kaitannya dengan persiapan Bapak Ibu dalam menghadapi atau dalam menyusun tugas akhir nanti. Baik, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Feti dan Prof. Maman bahwa saat ini teknologi telah menjadi satu sarana yang memudahkan kita gitu ya, terutama untuk berbagai hal. Dalam hal ini adalah untuk penyusunan TAPM. Nah, materi yang saya sampaikan pada hari ini sebenarnya lebih pada pengantar. Jadi harapannya ke depan mungkin bagi teman-teman yang fokus untuk melakukan riset kaitannya dengan spasial. Nah, ini kan tidak bisa dalam satu pertemuan. Ya, mungkin saya juga sebenarnya pernah menyampaikan ke Pak Hadian bahwa dibuat misalnya pelatihan series ya, artinya pelatihan 1, 2 dan seterusnya gitu. Mungkin untuk mewadahi teman-teman yang nanti punya fokus pada penelitiannya terkait dengan spasial.
Nah, baik, mungkin saya izin share screen untuk materi saya. Jadi, materi yang akan saya sampaikan ini nanti sebenarnya idealnya berpraktek ya, tetapi nanti mungkin karena keterbatasan waktu, nanti prakteknya akan saya demonstrasikan saja. Nanti kalau Bapak Ibu berminat, nanti skripnya akan saya berikan gitu ya. Baik, jadi materi hari ini adalah pemanfaatan GEE atau Google Earth Engine untuk analisis lingkungan berbasis spasial. Jadi kata spasial ini menjadi titik fokus kita bahwa kenapa sih harus menggunakan Google Earth Engine dan kenapa harus berbasis spasial gitu ya. Baik, kalau kita bicara lingkungan, sebenarnya kalau kita bicara lingkungan itu erat kaitannya dengan ruang. Nah, bicara tentang ruang itu sangat pendekatan yang efektif atau pendekatan yang tepat adalah menggunakan pendekatan spasial. Contoh saja misalnya ketika kita bicara kaitannya dengan pencemaran air, pencemaran udara, maka kita harus tahu lokasinya di mana. Maka kita harus tahu sebarannya seperti apa gitu ya. Nah, contoh saja kita misalnya menyebutkan di Jakarta terjadi pencemaran, NO2-nya misalnya tinggi atau timbalnya tinggi. Tetapi dengan menyatakan itu kita masih belum jelas di mana lokasinya, seperti apa distribusinya, seperti apa sebarannya, dan seperti apa sih kondisi distribusi spasialnya itu seperti apa. Nah, dengan Google Earth Engine ini kita bisa melihat hal itu dengan visualisasi yang lebih menarik, artinya berbentuk peta gitu ya. Jadi pada dasarnya bicara tentang Google Earth Engine itu adalah bagaimana membuat peta-peta kaitannya dengan variabel lingkungan yang nanti bisa digunakan untuk berbagai analisis di dalam analisis spasial gitu ya. Saya lanjut, tadi saya sampaikan bahwa saya mulai dari apa itu analisis spasial gitu ya. Jadi kita bicara spasial berarti bicara keruangan, bicara tentang data yang sifatnya peta gitu. Maka sekarang disebut ada istilah geospasial dan lembaganya ada namanya Badan Informasi Geospasial. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Betty bahwa ya mungkin saya sejak 2017 sebenarnya aktif sebagai asesor di Badan Nasional khusus untuk teman-teman kita yang konsultan yang akan memperoleh sertifikat profesi di bidang geospasial. Nah, geospasial ini cakupannya luas, ada penginderaan jauh, ada GIS, ada fotogrametri, ada juga terrestris, dan satu lagi kewilayahan. Jadi analisis spasial itu adalah teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi data yang di mana sudut pandang yang kita gunakan adalah keruangan. Nah, biasanya analisis spasial ini banyak digunakan untuk analisis lingkungan untuk saat ini ya. Artinya mungkin kalau Bapak Ibu saat ini sudah mengontrak mata kuliah pemodelan lingkungan yang ada di kita ya, di MSL itu kan kalau menurut saya nanti ke depan di dalam kurikulum baru akan saya tambahkan dan kemarin sudah saya input juga ada namanya tentang pemodelan spasial dynamic. Jadi tidak hanya pemodelan spasial yang tabular, tetapi juga ada yang tidak hanya pemodelan yang sifatnya tabular, tetapi juga ada kata spasialnya. Sehingga nanti bisa tahu yang akan rusak itu di mana gitu ya. Nanti lebih ke kombinasi sebenarnya. Jadi kelanjutan dari pemodelan yang ada. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati bahwa tools dalam analisis data spasial ini ada dua macam. Ada pertama remote sensing atau kita kenal dengan istilah penginderaan jauh atau kalau dulu disebut dengan penginderaan jarak jauh. Tetapi saat ini di beberapa universitas, beberapa konsep mengenai remote sensing itu fokusnya lebih pada penginderaan jauh, tidak ada kata jaraknya karena kalau sudah jauh ya bicara jarak. Nah, yang kedua itu adalah data spasial ini toolsnya disebutkan SIG atau Sistem Informasi Geografis gitu. Nah, Sistem Informasi Geografis ini menjadi kelanjutan gitu. Jadi kalau remote sensing itu adalah bagaimana kita memperoleh data spasial itu ya dengan cara ekstraksi citra, dengan cara misalnya mengunduh dari berbagai website. Nah, kemudian kita analisis dengan berbagai analisis yang ada, misalnya untuk mangrove tadi seperti Prof. Maman sampaikan, kita saat ini bisa peroleh data mangrove secara time series, bahkan dari tahun 1970 sampai tahun 2024, yaitu kita bisa peroleh secara
time series, bahkan waktunya per 16 hari. Bisa dibayangkan bahwa Explorer atau kita bisa download dari Earth Explorer kalau dulu ya, itu dari tahun 1970 sampai 2024, dan itu waktunya per 16 hari waktunya, itu ada data tersedia. Sehingga saat ini kita bisa melihat sebuah perubahan lahan, sebuah perubahan deforestasi mangrove, kita bisa peroleh tanpa harus berkunjung ke lokasi tersebut. Kunjungannya nanti lebih ke drone check istilahnya. Nah, setelah remote sensing itu data diperoleh, dilanjutkan dengan GIS atau Sistem Informasi Geografis. Nah, GIS ini lebih kepada analisis ya. Jadi data yang sudah diperoleh dilanjutkan dengan berbagai analisis yang ada. Oke. Nah, jadi kalau saya sedikit refresh ya Bapak Ibu, mungkin izin bagi yang memang bisa jadi ada yang lulusan dari remote sensing atau memang kalau yang di geografi udah pasti mempelajari hal ini. Bahwa remote sensing adalah salah satu seni atau alat gitu ya untuk memperoleh objek dari di permukaan bumi gitu ya, baik itu objek berbagai gejala geosfer ya, di mana ada misalnya kita tahu bahwa dalam geosfer itu ada namanya apa istilahnya litosfer, kemudian antroposfer, hidrosfer, kemudian ada biosfer, satu lagi kaitannya dengan ini ya cuaca misalnya gitu. Nah, kita bisa peroleh tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kenapa disebut penginderaan jauh? Kita mampu mengindra, mampu memotret satu fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, sehingga dari sini kita bisa memperoleh data dengan cepat gitu ya. Maka tadi saya sedikit menggarisbawahi yang Prof. Maman sampaikan bahwa dengan teknologi bisa mempersingkat waktu. Dan ini saya tanyakan. Ya, ini ada dari Pusaka, paparannya tidak bergerak, Pak. Oh, gitu ya. Tapi kalau dari Mbak Feti sendiri bergerak kan di Mbak Feti? Tadi sih enggak, Pak. Coba lagi, Pak. Coba saya ulang ya, saya ulang ya. Ya. Nah, seperti ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Atau saya tidak usah share screen lagi, gini aja kali ya. Nggak usah apa namanya di slow, biasanya suka bagus. Sudah terlihat ya? Iya, sudah terlihat. Ya, sudah. Oke, Ya, baik. Nah, jadi saya coba ini kembali bahwa intinya bahwa remote sensing itu kita memperoleh data luasan hutan, data kesehatan vegetasi, dan data yang lain ya, itu kita tidak harus berkunjung ke lokasi tersebut, tetapi kita bisa peroleh. Bahkan yang terbaru, saya kemarin diundang dalam kuliah umum di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, mereka itu meminta saya mendeteksi kira-kira potensi ikan itu di mana gitu. Nah, akhirnya ya saya coba cari beberapa referensi, itu kita bisa overlaykan antara data SPL, si surface suhu laut ya, SPL itu suhu laut, dengan data klorofil A. Nah, apabila kita kombinasikan, titik temunya dia akan terjadi upwelling. Maka di situ akan banyak ikan potensinya. Dan itu tervalidasi dari beberapa riset sebelumnya, itu hampir 89%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data yang diolah dari remote sensing itu akan lebih tingkat validitasnya di atas rata-rata di atas 85%. Baik, kemudian saya lanjutkan. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin kalau yang sudah sering main pada data spasial, sebenarnya ya remote sensing ini kan memotret permukaan bumi, kemudian peroleh data itu dan dilakukan analisis gitu. Nah, kalau ini teknologi sekarang sudah banyak menggunakan sudah menggunakan drone gitu ya. Nah, drone juga sebagai bagian dari remote sensing, dan tingkat keakuratannya atau kita sebut resolusinya itu lebih tinggi dibandingkan menggunakan citra satelit atau citra misalnya Landsat, Sentinel atau yang lain tuh dia lebih tajam. Kenapa lebih tajam? Karena tinggi terbangnya drone bisa kita atur. Bahkan sampai mendeteksi benda yang 0,5 cm dia bisa deteksi gitu ya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, kenapa sih penginderaan jauh itu diperlukan dalam analisis lingkungan? Ini sebagai gambaran analogi ya. Contoh kita pengen memetakan atau menganalisis bagaimana sebaran hotspot titik api di sebuah kepulauan atau di negara kita. Nah, coba bayangkan kalau kita
berkunjung langsung mensurvei mana sih titik-titik api yang terjadi kebakaran. Bisa dibayangkan untuk mendeteksi satu pulau Kalimantan saja, mungkin Bapak Ibu akan membutuhkan waktu bisa 1 bulan, tapi itu juga tidak valid karena sampai sana apinya sudah berhenti. Gitu ya. Bisa juga 2 hari kalau memang dekat atau sedikit, tapi itu juga bisa jadi apinya sudah selesai. Karena memang titik api ini kan tidak selalu muncul gitu kan. Nah, tetapi dengan menggunakan data remote sensing, hal ini bisa dengan cepat kita peroleh bahwa titik api di wilayah itu ada berapa pada tanggal itu. Ada berapa pada bulan itu, tinggal kita kombinasikan. Nah, artinya apa? Artinya yang seharusnya pekerjaan itu dilakukan dalam durasi 6 bulan atau 1 bulan, itu bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam gitu ya. Bahkan kalau untuk deteksi titik api ini, ya mungkin tidak nyampe 2 jam. Kita tinggal download datanya dari penyedia citra per harian, kemudian kita ekstraksi dengan formulasi tertentu, maka nanti akan peroleh tuh titik-titik api itu di mana sebarannya pada tanggal yang kita inginkan. Nah, artinya kan benar-benar mempersingkat waktu, Bapak Ibu. Nah, saat ini tidak hanya sekedar titik api ya, nanti saya contohkan pada aspek lingkungan, terutama pencemaran, juga kita bisa peroleh data terkait suhu, kemudian NO2, sulfur, kemudian yang lainnya ya. Dan itu cukup banyak. Kemudian saya lanjutkan. Jadi jenis penginderaan jauh ini Bapak Ibu ada 2 macam, ada yang dari udara. Nah, seperti drone tadi berarti dari udara ya. Tapi kalau drone ini memang kelemahannya lingkup cakupan penelitiannya itu kalau luas dia akan butuh waktu lama. Tetapi kalau menggunakan penginderaan jauh ruang angkasa, mungkin satu kabupaten itu hanya butuh 2 scene ya. Scene itu 1 lembar citra itu disebut dengan scene. Mungkin kalau yang sudah pernah mempelajari tidak asing dengan istilah-istilah itu. Nah, mungkin 2 tinggal di download, kemudian 2 diekstraksi. Apa yang kita perlukan di sana. Nah, jadi ada 2 macam. Kemudian yang berikutnya, ini adalah bagaimana sih proses pengambilan data dalam penginderaan jauh itu. Jadi kalau saya lihat di sini, ini adalah sumber energi, otomatis matahari ya. Matahari itu akan melewati atmosfer. Nah, saat melewati atmosfer ini banyak sekali hambatan kan, bisa jadi ada hamburan dan seterusnya. Dia akan memancar pada objek bumi, misalnya katakanlah di sini perairan, nah nanti akan dipantulkan ke sensor. Nah, sensor ini sebagai ya mungkin bahasa sederhananya kamera gitu ya. Kamera dia tangkap objek yang kita butuhkan itu, tertangkap dengan kamera. Kemudian dia akan mengirimkan ke ground station, dalam hal ini adalah sebagai penyimpan atau base data atau penyimpan data dari citra itu. Kalau di Indonesia adalah di LAPAN ya. Nah, sekarang sudah di BRIN. Kemudian dari sinilah kita menganalisis citra itu untuk berbagai keperluan. Jadi sederhananya bukan berarti kita harus ngambil data sendiri Bapak Ibu. Kita tuh kebanyakan di Indonesia pengolah data penginderaan jauh itu tidak dari A, tetapi dia sebenarnya di F ke G. Jadi Bapak Ibu tinggal download data yang prosesnya panjang ini, saat ini sudah tersedia dan sudah tinggal download, kemudian dilakukan analisis untuk berbagai keperluan. Contoh misalnya di lingkungan ini kan kalau saya terakhir bulan Juni kemarin melakukan riset tentang potensi karbon dan serapannya gitu ya. Jadi saya itu dari ekstraksi citra Landsat, kemudian kita rubah ke biomasa untuk mengetahui biomasa. Dari biomasa kita kalikan dengan 0,43 atau 0,5 itu adalah karbonnya. Dan ini bisa kedeteksi. Karbonnya itu berapa dia? Berapa dia menyimpan, kemudian kita kalikan lagi dengan 0, ada formulasi tertentu, itu bisa tahu serapannya berapa. Sehingga bisa tahu wilayah ini sebenarnya butuh berapa mangrove di sana agar dia mampu menyerap karbon yang dihasilkan dari industri, yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang saat ini baru masuk ke MSL ya, harapan kami jadi perlu membedakan antara skripsi dengan TAPM atau tesis ya. Jadi kalau misalnya sekedar menggambarkan contoh misalnya gini, pemetaan potensi karbon di wilayah A. Nah, itu sebenarnya seperti skripsi kalau menurut saya. Nah, kalau udah S2 itu lebih dikaitkan dengan variabel lain. Contoh, potensi karbon berapa
yang penghasil karbonnya berapa. Nah, bagaimana nih? Seimbang atau tidak? Nah, solusinya bagaimana? Sudah diketahui bahwa ini ternyata karbonnya 5.000 misalnya, ternyata emisi yang dihasilkan 10.000, berarti kan ada minus yang belum terserap. Nah, maka di situ Bapak Ibu solusinya bagaimana? Strateginya, apakah perlu ada peningkatan luasan mangrove? Apakah ada peningkatan atau penurunan? Nah, kalau penurunan sih menurut saya agak berat untuk menurunkan kendaraan bermotor. Nggak bisa langsung drastis. Yang solusi yang baik ya mungkin dengan menambah vegetasinya. Gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian komponen mungkin saya tidak menceritakan panjang lebar karena kalau komponen ini sebenarnya saat ini ya kita kalau memang hanya pengguna data sebenarnya komponen ini tidak begitu diperlukan karena untuk hal ini yang melakukan adalah lembaga-lembaga di luar ya, contohnya yang terkenal penginderaan jauh itu di India. Jadi Indonesia juga punya satelit Bapak Ibu, satelitnya namanya 8A3 IPB, di mana 2015 satelit ini kerjasama antara 8 dan IPB membuat sebuah satelit. Dan waktu itu penerbangannya tidak dari Indonesia, tapi dibawa dulu ke India baru diterbangkan. Apa sekarang masih beroperasi? Masih. Tetapi kenapa tidak digunakan? Nah, itu pertanyaannya. Karena memang resolusinya 30 kali 30 meter. Nah, itu biasanya ketajamannya kurang gitu ya. Kemudian berikutnya interaksi tenaga dengan objek. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa data penginderaan jauh itu setiap objek yang dipantulkan akan berbeda nilainya. Contoh, ini kan sumber tenaganya semua dari matahari ya. Kalau dia memancar pada gedung, maka yang diserap oleh atau yang dipantulkan ke satelit itu akan berbeda nilai pantulannya. Gitu. Dari gambar ini tergambar seperti itu. Nanti implikasinya itu kan kita bisa lihat bahwa jenis dalam peta, dalam citra satelit Google Earth misalnya, itu kan kalau jenis vegetasi dia akan gelap. Nah, kalau vegetasi itu gelap, tapi kalau bangunan dia cerah. Nanti Bapak Ibu bisa buktikan ketika membuka Google Map, kemudian pilih satelit, kalau vegetasi pasti gelap. Tapi kalau bangunan, tanah kosong pasti cerah. Nah, hal ini terjadi karena hal ini gitu ya, bahwa kalau ke gedung, yang diserap oleh gedung itu sedikit, sehingga banyak dipantulkan. Tetapi ketika ke grass atau ke vegetasi ya, vegetasi ini kan dia punya apa istilahnya di sana membutuhkan cahaya untuk fotosintesis dan sebagainya, maka sebagian cahaya akan diserap oleh tumbuhan tersebut, akan diserap oleh vegetasi tersebut. Maka yang dipantulkan ke satelit akan lebih sedikit. Nah, itu yang menjadikan peta itu kalau vegetasi, citra ya terutama kalau vegetasi pasti gelap. Perairan juga sama. Perairan ini sama. Kalau ke perairan itu sebagian dilanjutkan dulu pantulan itu ke dalam permukaan air, ke dalaman permukaan bawah air itu, kemudian baru dipantulkan. Makanya air laut pun gambarnya gelap gitu ya dibandingkan dengan daratan gitu kan. Nah, ini adalah interaksinya. Sehingga kita bisa tahu Bapak Ibu bisa memetakan bahwa mana vegetasi yang sehat, mana vegetasi yang sakit gitu. Jadi misalnya ada yang dari kehutanan gitu kan, sekarang kan banyak sekali menggunakan data drone. Nah, itu kan kita bisa gunakan citra ini untuk mendeteksi mana tumbuhan yang harus diganti. Gitu. Ketika dalam misalnya perkebunan sawit gitu ya. Di perkebunan sawit itu kan dulu sensus pohon sawit itu manual. Hitung satu-satu. Mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang harus diganti. Nah, sekarang dengan adanya teknologi penginderaan jauh, terutama drone itu ya, drone for mapping itu, nah kita tinggal terbangkan, kemudian kita analisis di account gitu ya, berapa jumlah pohon, kita bisa tahu jumlah pohon dalam kawasan kita ada berapa, dan lebih mendalam kita bisa tahu berapa tumbuhan yang sakit dan tumbuhan yang sehat. Nah, sebenarnya logikanya itu dari pantulan ini. Ketika tumbuhan itu atau daun itu sudah kuning, maka mungkin kalau dari sisi aspek biologinya mungkin ya fotosintesisnya mungkin bisa jadi klorofilnya sudah tidak ada gitu ya sehingga dipantulkan dengan besar jadi lebih cerah yang sakit itu. Tapi kalau yang sehat dia gelap karena masih banyak pantulannya diserap.
Oke, kemudian ini gambaran satelit. Jadi satelit bumi itu sangat banyak ya di kita. Gerakannya macam-macam. Ada yang sun synchronous dan geostationary. Nah, tapi ini mungkin tidak begitu penting bagi yang di lingkungan. Sekedar tahu saja. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang GIS gitu. Nanti sebelum saya menampilkan beberapa contoh penerapan Google Earth Engine. Nah, sistem informasi geografis atau GIS, Geographical Information System, itu sebuah tools yang saat ini banyak digunakan pada berbagai bidang. Jadi Bapak Ibu, saya juga kaget ya ketika SIG sudah bisa digunakan di teman-teman STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi saya beberapa tahun lalu ya diundang untuk mengisi kuliah umum. Waktu itu sama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, saya kaget gitu apa yang mau saya sampaikan gitu, tentang GIS. Ternyata mereka juga menginginkan supaya ke depan ada mata kuliah namanya GIS untuk nilai tanah. Nah, orang-orang STAN ini kan kaitannya dengan PBB, pajak bumi bangunan. Sehingga bisa dipetakan nilai ukuran-ukuran persil tanah itu nanti dikalikan dengan nilai pajak. Ini bisa ketahuan bahwa pendapatan daerah ini optimalnya berapa, realisasinya berapa, itu dari gambar tiap-tiap petak tanah di sana. Nah, itu menarik. Kemudian pada bidang kesehatan juga menjadi unik gitu ya. Ada nama mata kuliah itu epidemiologi spasial, di mana SIG ini berperan untuk menggambarkan sebaran penyakit di suatu wilayah. Bahkan bisa mendeteksi potensi penyakit apa yang akan muncul dengan variabel-variabel lingkungan. Memang saat ini yang pernah saya coba buat gitu ya untuk di kesehatan itu adalah untuk DBD dan untuk TBC, tuberkulosis itu ya, di mana nanti untuk DBD kan variabelnya suhu, ketinggian, curah hujan, dan vegetasi, itu kita overlay, kemudian akan menjadi peta potensi malaria. Nah, di mana yang akan berpotensi kena malaria, dan seterusnya lah gitu ya. Nah, sebenarnya bicara GIS ini apa ya, menurut saya ilmu yang sangat teknis gitu ya, sangat teknis, sehingga kalau dalam geografi itu masuknya geografi teknik, di mana dalam geografi kita bisa memilah ada geografi fisik, ada geografi manusia, dan geografi teknik. Nah, ilmu lingkungan itu adalah bagian dari geografi sebenarnya. Jadi kalau saya mengambil yang generalnya dulu, baru spesifik pada ilmu lingkungan. Nah, dalam mempelajari GIS ini Bapak Ibu memang tidak hanya sekedar pemahaman. Ini yang perlu sampaikan dalam slide ini, bahwa ketika kita akan konsentrasi pada kaitannya dengan GIS, pemahaman itu hanya sekedar 25-30%. Tetapi yang paling penting adalah keterampilannya. Nah, karena memang banyakkan pada prakteknya gitu. Nah, ketika kita sudah memahami pemahaman 30% dan keterampilan 70%, maka kita akan diharapkan mampu memiliki keterampilan pemetaan. Nah, ini yang menjadikan saat ini GIS menjadi banyak digunakan, dan materi dalam perkuliahan mungkin ya kalau di S1 itu ya, itu kan jadi banyak praktek gitu. Nah, tapi karena di lingkungan ini kan GIS itu sebagai tools, maka saya selalu memandang GIS itu bisa berbagai sudut pandang orang berbeda. Kalau saya sebagai yang memang menggeluti di bidang GIS itu sebagai tools dan science. Tetapi bagi teman-teman di magister studi lingkungan yang memang nanti hanya untuk riset, itu berarti SIG hanya sebagai tools gitu ya, hanya sebagai alat bantu untuk menganalisis berbagai fenomena lingkungan. Nah, tapi kalau yang menjadikan GIS sebagai science, berarti dia harus mengembangkan pada sisi tools dan sisi apa istilahnya, penggunaan yang lebih sederhana begitu. Nah, kemudian mungkin saya lanjut saja ya untuk pengertian nggak begitu ini. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sebelum masuk ke Earth Engine. Jadi data dalam analisis SIG itu ada data spasial. Nah, data spasial itu sederhananya adalah data yang berbentuk peta. Jadi kalau misalnya rekan-rekan Bapak Ibu ada yang bertanya, apakah punya data spasial sebaran hutan? Nah, berarti yang diminta itu bukan data tabel, tetapi data yang berbentuk peta. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa di daerah ya saya menyebut saja mungkin
di beberapa daerah di Pulau Jawa saja, beberapa desa dan sebagainya kadang-kadang kaitannya dengan peta itu masih sangat minim. Contoh misalnya Bapak Ibu melakukan riset TAPM-nya di sebuah kecamatan X. Kemudian Bapak Ibu datang ke dinas setempat. Pak, saya mau minta data sebaran hutan di sini. Saya yakin data itu tidak update. Ya, beberapa wilayah ya, kecuali Jakarta, tidak update. Mereka punya data tahun 1990, mereka punya data tahun 2000 atau 2015 lah gitu ya, tidak update. Jadi kita nggak bisa minta data yang, contoh misalnya mau melihat perkembangan hutan atau perkembangan deforestasi hutan selama times 5 waktu atau 5 time series ke belakang. Nah itu yakin pasti jadi kendala. Ya, tetapi dengan menggunakan GIS ini dan remote sensing kombinasinya, hal itu bisa disiasati dengan kita mengolah data sendiri. Dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Data spasial. Nah, kalau data atribut itu pelengkap, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya data spasialnya itu peta, pelengkapnya itu adalah data yang berbentuk tabel. Contoh, misalnya data spasialnya adalah batas-batas kecamatan. Maka data atributnya itu adalah jumlah penduduk di setiap kecamatan ini. Gitu. Atau misalnya data spasialnya adalah sebaran hutan mangrove di Kabupaten X. Maka data atributnya adalah luasan setiap poligon ini adalah data atribut. Nah, dari mana data atributnya? Bisa ekstraksi langsung dari data spasial ini. Sehingga tidak mengarang-arang gitu ya. Saya ingat tahun 2013 dalam sebuah konferensi nasional saya menyampaikan hasil riset saya di Muara Gembong itu terjadi penurunan 55%. Nah, tetapi orang setempat protes gitu ya ke saya, Bapak data dari mana? Kami datanya itu naik gitu ya. Nah, saya sampaikan, oke, kita bicara metodologi, cara ukurnya bagaimana? Kalau saya menggunakan satelit, nah beliau menjawab, kalau saya laporan dari desa, Pak. Nah, ya silakan audien bisa menilai laporan dari desa atau yang dari pemotretan udara. Nah, ya saya tidak menjudgment saya yang benar, tapi silakan mencerna sendiri gitu ya. Apakah laporan dari desa itu lebih valid? Apakah mereka mengukur dengan menggunakan tali atau meteran? Menurut saya tidak semua terukur. Tetapi dengan menggunakan satelit, maka satu lingkup desa itu atau kecamatan itu hanya dalam 1 jam atau kurang mungkin ya, itu bisa kita tahu lokasi mangrove-nya, luasannya berapa gitu. Dan lebih valid karena tidak ada kepentingan apa-apa gitu ya. Baik, mungkin saya lanjut. Nah, jadi itu perbedaannya Bapak Ibu. Kemudian, nah kalau gambaran realnya begini ya, ini data perbedaannya. Jadi yang sebelah kiri saya ini adalah data spasial, sebelah kanannya adalah atribut. Nah, nanti yang diperoleh begitu. Oke, kemudian ini berbagai analisis dalam SIG. Ini kita gunakan untuk lingkungan ya, nanti masuk ke lingkungan. Misalnya untuk buffering. Ketika terjadi sebuah ledakan nuklir gitu ya, ledakan nuklir di sebuah pabrik dan radius ledakan itu 2 kilo, maka coverage-nya berapa yang akan terkena dampak itu. Contoh begini. Contohnya misalnya saya ada gambar ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh analisis buffering. Jadi contohnya misalnya ini adalah titik tengah ini adalah sebuah ledakan itu dan ketika meledak maka akan berdampak 2 kilo misalnya ke kanan kiri radius. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu mengukur dengan manual. Mungkin butuh berapa hari, butuh berapa bulan bahkan. Tetapi dengan menggunakan remote sensing atau GIS dan GIS ini, hal itu bisa dilakukan dengan, kalau saya sering membahasakannya dengan 10 kali napas selesai gambar ini. Gitu ya. Gambar ini selesai. Oh, ternyata radiusnya sampai sini. Berarti kita bikin pengungsian setelah zona lingkaran itu, zona radius itu. Ya artinya kan untuk K3K biasanya ini ya, untuk keselamatan kerja dan lingkungan juga bisa lakukan. Tapi kalau real untuk lingkungan bisa jadi untuk letusan gunung api. Misalnya saat terjadi gunung api meletus, dia berapa tuh radius si magma atau awan panas itu berapa? Nah, kita akan membuat bagaimana nih strategi kalau dia meletus dengan sekian radius magmanya, maka di mana potensi untuk kita buat shelter-shelter untuk pengamanan warga. Nah, itu kan berarti lebih cepat prosesnya. Nah, berbeda dengan yang analisis yang kedua ya, yang terakhir overlay. Overlay itu seperti ini kasusnya, seperti tadi saya sampaikan.
Jadi kita pernah membuat namanya aplikasi SIG untuk pemetaan potensi penyakit malaria. Nah, ini untuk kesehatan. Jadi data yang diperlukan itu ada altitude map, kemudian ada topografi, ada drainase, kemudian network, river map, dan penggunaan lahan. Nah, keempat data itu Bapak Ibu kita overlay. Jadi data ketinggian, kemudian jaringan sungai, land use, dan topografi kita overlay. Nah, dengan menggunakan formulasi tertentu, ya dengan scoring, dengan intersect dan dissolve gitu ya. Kemudian kita akan memberikan skor dan harkat, baru akan ketemu nanti. Sama dengan akan menjadi peta potensi malaria di sebuah wilayah. Nah, ini karena abstrak gambarnya Bapak Ibu ya. Kalau beberapa, jadi ini wilayah mana nggak tahu karena ini untuk mensimulasikan saja. Nah, ini kan jadi ketahuan nih bahwa yang berpotensi malaria itu yang merah, gitu ya. Dan ketika kita validasi, kita tetap ada validasi Bapak Ibu. Validasinya dengan cara apa? Ya dengan cara mengunjungi beberapa titik saja, gitu ya. Bahwa memang yang dekat dengan jaringan sungai atau drainase, irigasi ya maaf, itu akan lebih cenderung lebih tinggi kemungkinan terkena malaria itu. Nah, itu kan nanti bisa diaplikasikan ke yang lebih detail tentang lingkungan. Contohnya, tahun lalu saya pernah melakukan penelitian tentang daya dukung lingkungan, kemudian jasa ekosistem, juga kita bisa petakan mana yang tertinggi. Atau bisa dengan tadi pemetaan karbon misalnya gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang paling menarik Bapak Ibu, dan ini pernah sudah dilakukan oleh Pak Lili ya, Pak Lili Sujana, yang dari mahasiswa kita yang kemarin memperoleh beasiswa untuk risetnya, itu kebetulan bimbingannya saya, dia memang berani mengambil tentang GIS-nya bukan yang biasa, yang statis, tapi yang dinamis gitu. Sehingga yang dinamis ini, model yang beliau gunakan adalah menggunakan model regresi logistik biner spasial. Nah, itu contohnya begini. Jadi kalau ini sebenarnya kalau saya mencoba mengelompokkan gitu ya, bahwa GIS itu ternyata ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau yang statis itu contohnya pemetaan lahan sawah itu statis. Pemetaan karbon itu statis. Tapi kalau dinamis, contohnya gini. Ketika saya bicara tata ruang, untuk membuat peta pola ruang itu kan dari sampai 2031 misalnya. Kita bisa melihat peta di masa depan itu Tangsel ini seperti apa. Bisa membuat sebuah prediksi. Nah, kalau saya kembali ke mangrove ya saya tarik, kita bisa melihat kemungkinan atau prediksi deforestasi di tahun 2045 itu seperti apa. Dengan data time series yang ada, dengan variabel-variabel pendukung atau pendorong atau penghambat. Kita input, kemudian kita running. Oh, ternyata di tahun 2045 hanya sisa 2 hektar kalau dibiarkan saja tanpa ada intervensi. Nah, sisa 2 hektar itu jelas di mana saja yang ada. Nah, beda dengan ketika kita dengan tabular. Oh, tahun 2045 tinggal 5.000 hektar. Pertanyaannya, di mana 5.000 hektar itu? Nah, itu kan akan bisa menjadi dikejar gitu ya. Di mana lokasi 5.000? Nah, tapi kalau dengan menggunakan yang dinamis ini, kita bisa paham bahwa oh, berkurangnya di mana yang akan berkurang. Nah, contoh sederhana Bapak Ibu. Ini adalah land use tahun 2013. Kita prediksi di tahun 2017. Nah, ini coba lihat Bapak Ibu. Beda gambar 1 dengan gambar 2. 2013 industri ini masih sedikit. Ini kita buatnya tahun 2013 Bapak Ibu ya. Kebetulan saja memang karena sudah lama PPT ini, gambar ini ya peta ini, sehingga mungkin belum begitu update. Ini saya bikin tahun 2013, kemudian kita prediksi di masa yang akan datang, 2017 akan seperti ini. Ini kan warna hitamnya bertambah ya Bapak Ibu, bertambah. Kita prediksi lagi di 2023 seperti ini. Coba, ini 2017 ke 2023 saja kan berbeda gitu. Nah, berarti kan ini kita bisa membuat sebuah skenario nantinya. Oh, kalau begitu gimana supaya lahan sawah tetap ada? Maka kebijakan apa yang kita harus lakukan? Nah, itu baru disebut dengan TAPM ya. Artinya setelah tahu mengidentifikasi bakal berubah, Bapak Ibu menyusun bagaimana strategi untuk mengurangi itu. Sehingga apa ya, analisisnya itu ada kebermanfaatan yang memang bisa dilihat. Bisa tidak hanya sekedar
menggambarkan, tidak hanya sekedar mengidentifikasi, tetapi juga bagaimana atau why setelah itu gitu ya. Mengapa dan bagaimana setelah itu. Setelah bisa tahu, oh berubah nih, berarti coba deh kalau saya pertahankan lahan sawah itu tetap ada, maka seperti apa di tahun 2023. Nah kalau ini belum terjadi Bapak Ibu, saya belum memvalidasi. Nah jadi kalau ini prakaryanya teman kita di ITS ya, bukan saya. Jadi ini 2012 kita prediksikan di 2025 seperti ini Bapak Ibu. Nah coba lihat. Ini ada pergeseran dari wilayah barat ke wilayah timur industri itu. Nah, variabel yang kita gunakan untuk ini cukup banyak. Banjir rob, kemudian land subsidence, gitu, penurunan permukaan tanah dan sebagainya. Sehingga diprediksikan nanti 2050 industri itu akan pindah ke timur. Nah, kenapa? Karena di situ akan terjadi penurunan tanah dan banjir rob masuk gitu ya, cukup jauh sehingga pindah. Nah, ini juga kita bisa validasi. Validasinya kapan? Validasinya tidak harus menunggu tahun 2050, tetapi bisa divalidasi dengan ada namanya tuh validation map ya. Jadi misalnya ketika bikin peta yang 2012, 2016, nah 2025. Nah, 16 ini menjadi validasinya. Gitu ya. Kalau bikin model, kita validasikan. Prediksi kita 2016 berapa persen. Nah, kalau sudah di atas 85%, baru dilanjut. Nah, penelitian ini sudah ada yang melakukan ya, Bapak Ibu. Pak Lili Sujana itu, dia meneliti di Tanjung Pinang. Saya juga diajak ke sana tuh 3 bulan lalu untuk mensurvei kira-kira apa faktor yang mendorong perubahan mangrove di sana, sehingga bikin modelnya akan valid. Gitu. Nah, ternyata di sana itu karena di Dompak adalah sebuah ibu kota provinsi, ternyata karena jaringan jalan. Banyak mangrove ditebang karena jaringan jalan. Sehingga pada model itu yang menjadi faktor pendorong. Nah, dan bisa memprediksi kalau dibiarkan saja, maka seperti apa mangrove di Tanjung Pinang. Kalau dilakukan intervensi A, misalnya dengan membuat wilayah-wilayah konservasi, kita running lagi, oh ternyata sisanya masih banyak. Gitu. Jadi skenario itu yang akan dipilih dan dijadikan sebuah kebijakan. Gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini beberapa contoh yang penelitian yang pernah saya lakukan menggunakan Google Earth Engine ya Bapak Ibu. Ini Spatial Analysis of Mangrove Deforestation and Mangrove Rehabilitation Directive in Indramayu. Jadi, penelitian ini mencoba melihat perubahan mangrove secara time series. Nah, ini saya terbitkan pada jurnal Scopus Bioplugs Q3 ya. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Jadi ini mangrove tahun 1989, mangrove tahun 2002, dan mangrove tahun 2015. Karena penelitian tadi dilakukan 2015 ya. Ini terjadi penurunan. Jadi ini terjadi deforestasi yang cukup tinggi gitu ya. Di mana pada tahun 1989 itu mencapai 3.000 sekian ya. Di sini 3.000 sekian, turun dan seterusnya. Kan akan lebih menarik kalau data ini banyak dan Bapak Ibu memberikan strategi supaya tidak turun seperti apa. Nah, itu kan bisa menjadi judul TAPM kaitannya dengan degradasi lingkungan pada kawasan hutan, terutama deforestasi. Setelah tahu data time seriesnya, misalnya 10 waktu gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa memberikan intervensi atau masukan bagaimana strateginya agar tidak terjadi penurunan kembali. Gitu. Nah, kemudian ini yang terbaru Bapak Ibu, saya publikasikan pada Seminar Nasional Geomatika, pemetaan stok karbon mangrove dan tingkat penyerapannya. Nah, ini lagi hot ya. Jadi lagi tren bahwa penelitian saat ini untuk kita di kawasan pesisir itu kaitannya dengan blue carbon. Nah, saya coba membuat sebuah pemetaan stok karbon mangrove di muara Sungai Cimanuk. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebaran mangrove di muara Sungai Cimanuk tahun existing ya, tahun 2024. Ini 2023 Desember. Nah, kemudian dengan formulasi tertentu saya membuat supaya dari jenis vegetasi ini, dari sebaran vegetasi dirubah ke biomasa. Nah, mungkin Prof. Maman ini kebetulan ahli di biologi dan lingkungan, sehingga bicara biomasa saya tidak bisa bicara banyak. Yang jelas biomasa itu nanti kalau dikalikan dengan 0,47 ya, itu akan
akan ketemu nilai stok karbonnya. Nah, ini peta stok karbonnya. Artinya nanti sebenarnya satu lagi ini ya, saya tidak cropkan, itu penyerapannya. Itu justru yang paling penting sebenarnya. Nanti kan kita kalau mau melakukan analisis lingkungan, Bapak Ibu, ini sekedar ide ya, dan sedang banyak dilakukan. Bapak Ibu bisa lihat serapan karbon mangrove di sana berapa, emisi yang dihasilkan berapa. Gitu. Nanti tinggal dikurangi, apakah surplus ataukah minus. Kalau minus, apa yang perlu dilakukan? Itu keren Bapak Ibu. Artinya tesisnya itu menjawab sebuah kenyataan yang terjadi di lapangan. Bahwa kondisi mangrove sekian, dia nyerapnya itu sekian gitu loh. Oh ternyata emisinya lebih tinggi nih. Apa yang harus dilakukan? Oh dilakukan penanaman beberapa titik. Agar luasannya itu nanti idealnya berapa luasan yang harus terpenuhi di kawasan itu agar dia mampu menyerap emisi yang ada. Gitu. Ya, walaupun memang yang menyerap emisi tidak hanya mangrove Bapak Ibu, tapi juga vegetasi darat menyerap. Cuman dari beberapa riset yang dilakukan, serapan tertinggi adalah pada vegetasi mangrove. Nah, dari hasil saya mencoba pada beberapa jenis vegetasi, dan memang yang tertinggi adalah pada Rhizophora dan Avicennia. Ya. Kalau kayak Psilocarpus, kemudian yang lain di Indonesia ini kan ada 209 jenis mangrove, tetapi memang yang umum dilakukan oleh orang Indonesia menanam itu adalah Rhizophora, gitu ya. Dan itu menurut saya konsep itu harus segera dirubah karena mengakibatkan nilai biodiversitas mangrove di Indonesia menurun gitu. Karena banyak kan hanya Rhizophora yang ada. Karena orang Indonesia seperti dalam bahasa saya itu latah gitu ya. Ketika di sana menanam Rhizophora, kita mau mengadakan penanaman pasti Rhizophora lagi. Dia tidak pernah mengecek berapa salinitasnya, berapa jenis substratnya, kemudian bagaimana kecepatan arus dan sebagainya. Sehingga yang cocok apa? Nah, itu kadang-kadang tidak menjadi dasar. Yang penting selesai dan banyakkan lebih ke arah ya maaf dalam tanda kutip seremonial saja. Tidak ada penyulaman dan sebagainya. Nah, mestinya dari sana gitu. Mestinya analisis itu serapan mangrove serapan karbon sekian. Berarti harus butuh sekian hektar lagi. Di mana nanam mangrove-nya? Di sini. Jenis apa yang ditanam? Jenis A misalnya gitu. Jadi nanti tingkat biodiversitas mangrove di kita akan kembali pulih gitu ya, tidak hanya didominasi oleh Rhizophora, baik Mucronata atau Stylosa dan lainnya gitu ya. Makanya sulit di Pulau Jawa itu untuk mencari Psilocarpus sudah mulai agak jarang, apalagi jenis-jenis yang cukup susah dicari. Nah, begitu ya. Ini saya pakai Google Earth Engine Bapak Ibu. Maka judul saya seperti itu kan, pemetaan stok karbon mangrove dan tingkat penyerapannya dengan Google Earth Engine. Nanti hari ini saya akan coba praktekkan satu analisis Bapak Ibu ya nanti, tapi tidak mangrove karena agak panjang, yang singkat. Nah, kemudian ini penelitian orang lain. Mohon izin Pak Dr. Sadikin mengingatkan waktunya 2 menit lagi. Oke, baik ya. Sedikit lagi. Oke, baik. Jadi ini adalah beberapa untuk suhu, kemudian ini untuk analisis suhu juga ya. Ini di beberapa tempat. Ini untuk perubahan lahan dengan Google Earth Engine. Nah, kemudian saya coba nanti langsung menampilkan ini ya, contoh prakteknya gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah share screen. Seluruh layar. Stop ya Pak. Oke. Nah, saya coba ke ini ya Mbak Peti sebentar, mungkin saya mencontohkan prakteknya supaya nanti lebih komprehensif, tapi ini singkat saja. Gitu ya. Sudah tampil yang tampilan Google Earth Engine saya, Bapak Ibu atau Mbak Peti? Belum Pak. Belum ya. Ini yang tulisannya Google Earth Engine. Oh sudah, sudah ya? Yang tampilan ya? Planetary Scale Platform. Oke, siap. Ya baik itu. Nah nanti ini saya contohkan bagaimana penggunaan analisis satu fenomena perubahan suhu ya. Ini mungkin nanti saya coba analisis di Bogor, gitu ya, Kabupaten Bogor. Jadi Bapak Ibu bebas ke Bogor. Kemudian ini singkat Bapak Ibu, untuk dapat data suhu itu tinggal crop wilayah sini. Kemudian nanti saya akan masukkan skripnya, ya Bapak Ibu, skripnya ini nanti saya copy aja, langsung saya copy skripnya gitu ya.
Jadi di sini ada penggunaan script, tapi tidak ngetik sendiri, jadi tinggal copy paste lah gitu ya. Kalau menurut saya, bagi kita yang malas bikin script itu akan lebih memudahkan. Sebentar ini. Oke, ini kan untuk wilayah kajian kita di sini Bogor. Kemudian saya copy scriptnya. Nah, scriptnya seperti ini. Jadi tinggal copy gitu. Jadi nanti tinggal hanya ngerubah tahun berapa yang diperlukan, rubahlah di sini sampai tahun berapa, rubah di sini dan seterusnya. Nah, habis itu kita tinggal running. Nah, running ini nanti akan menghasilkan apa? Nah, peta suhu Bapak Ibu, ini peta suhunya. Sudah mulai terlihat ya. Oke, nah ini peta suhunya. Jadi sini adalah gambaran suhu. Yang merah itu sudah saya berikan warna di sini. Blue green itu adalah suhu yang paling rendah, red itu yang tertinggi. Nah, tuh suhunya time series Bapak Ibu 2020, 2000, 2010, 2021 sampai 2021 ya. Nah, saya lihat kan coba misalnya mau deteksi suhu tahun 2010. Misalnya nih, ini kan 2010, ini 2021. Ada perubahan ya. Ada perubahan yang memang signifikan, warna merahnya itu berkurang. Pada tahun 2010 merah itu tinggi di sini. Tapi pada 2021 itu seperti ini. Nah, pengen tahu suhunya seperti apa? Itu kan kita tinggal klik. Yang warna merah ini suhunya berapa sih gitu ya. Misalnya gitu kan. Saya coba matikan. Nah, yang merah ini suhunya berapa? Klik di sini. Nah, suhunya 35. Sini Bapak Ibu, 35 derajat. Tapi kalau yang biru pasti lebih kecil. Suhunya gitu. Nah, kalau ini menjadi analisis untuk perubahan suhu kaitannya dengan misalnya peningkatan jumlah kendaraan, peningkatan perubahan lahan, ini kita bisa lihat secara time series-nya. Karena tahun 2000 suhunya begini, 2010 begini, kan naik tuh ya, merahnya itu Bapak Ibu naik tuh. Merahnya naik. Naik, kemudian 2021, nah turun, nah, namanya suhu naik turun ya. 2000 ini karena nggak urut ya, ini karena terulang. Itu kan sebenarnya 3 time series ini 2000, 2010, 2021 ini. Nah ini kan tertinggi itu pada tahun 2010, sekarang menurun. Nah itu kan pada tahun 2001 itu kenapa menurun? Karena waktu itu sedang WFH gitu ya. Kalau kita deteksi di 2022, 2023 naik lagi Bapak Ibu. Saya sudah pernah coba, tinggal merubah di sana. Ini kenapa kok turun sih? Bukannya suhu naik, pasti gitu ya. Karena di sini ada pola hidup yang berubah ya saat itu, kan menurun. Tapi 2010 tinggi. Nah kalau sekarang pastinya naik lagi. Gitu. Nah baik Bapak Ibu seperti itu ya untuk beberapa terapannya. Dan ini sebenarnya cukup banyak. Ini mungkin saya izin menampilkan satu lagi, tapi cepat juga. Ini bisa mendeteksi tumpahan minyak di suatu wilayah. Nah ini yang baru saja saya buat. Ini beberapa hari lalu. Kita bisa mendeteksi tumpahan minyak. Jadi di Balikpapan itu kan pernah ada kapal membawa minyak tumpah. Saya pengen mendeteksi tumpahannya itu sebarannya sampai mana. Nah, yang warna biru itu adalah yang tumpahan minyaknya, Bapak Ibu. Tumpahan minyak itu warna biru di kawasan ini. Nah, ini tumpahan minyak. Ini kalau yang sini birunya agak beda nilai pikselnya nih. Di sini warna birunya gitu. Nah, ini juga dengan script yang ada di sini. Script ini banyak sekali beredar di dunia maya sehingga ya, tapi kalau mau mengkombinasi sih biasanya saya suka utak-utik ya. Nah, gitu. Nah, akhirnya kan kita bisa tahu oh sebarannya itu ke sini gitu. Kalau penelitian lapangan nggak akan bisa bikin data seperti ini. Yakin nggak akan bisa karena dia tidak tahu sampai mana sebaran itu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti sebenarnya ini kalau nanti saya sih sebenarnya siap ya kalau misalnya nanti dari teman-teman mau untuk ada semacam kelompok untuk yang memang mau mendalami kaitannya dengan spasial ini untuk kebutuhan KAPM-nya. Baik, itu saja dari saya serahkan kembali ke Bu Betty. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sodikin, sangat menarik sekali ya Bapak Ibu paparannya. Ini sangat membantu kita untuk nanti menentukan dan membantu kita juga dalam menyelesaikan CAP ya. Baik, tidak perlu berlama-lama, silakan Bapak Ibu kami buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Ini
sudah ada beberapa orang yang mengangkat tangan. Bentar. Ya, yang pertama ada Bapak atau Ibu nih? Pak Aris. Ada Bapak? Ya, Ibu Aris. Ya, mohon izin, mohon maaf. Silakan Ibu. Suaranya masih di-mute, Bu. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pak Sodikin, menarik sekali materi yang Pak Sodikin berikan, dan juga mungkin ini juga menjawab pertanyaan saya mengenai TAPM yang sedang saya lakukan, kan itu. Jadi saya itu kan membutuhkan data mengenai volume bendung yang sedang saya teliti, karena itu bendung baru kan itu, dan yang saya miliki hanya baru teoritis kan gitu, teoritis luas bendung saja kan itu, luas bendung dan perkiraan volume. Padahal sebetulnya kan realnya kan ternyata di lapangan realnya tidak sebegitu kan itu, luas genangan tidak sebesar yang diprediksikan, masih ada tepiannya masih ada juga yang tidak terendam. Nah, ini apakah dengan Google Earth Engine ini bisa dilakukan untuk mengetahui berapa volume sebuah danau, sebuah bendung atau sebuah kolam begitu loh, Pak Sodikin. Dan kemudian kalau saya yakin bisa ya Pak Sodikin, kan itu hanya saya aja yang tidak bisa kan itu. Jadi bagaimana caranya kan itu, saya harus belajarnya bagaimana, karena jujur ini jauh lebih menarik buat saya ketimbang variabel-variabel yang lainnya kan itu, seperti kualitas air ya oke, itu kayak udah mainan sehari-hari saya kan itu. Tapi kalau Google Earth Engine ini justru saya melihat makin kekinian itu kemampuan ini harus sudah kita miliki seperti kemampuan Word dan Excel justru kan gitu. Apalagi punten saya kan konsultan ya, jadi kayaknya ketinggalan zaman sekali kalau saya nggak bisa GIS kan gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Sodikin. Dan tawaran Pak Sodikin kemudian kita mengadakan seperti kelompok belajar, saya tertarik sekali Pak. Baik, langsung saja dijawab Mas Sodikin, atau mau tiga pertanyaan dulu? Baik, mungkin saya langsung jawab aja ya supaya nggak lupa. Baik, terima kasih Bu Aris atas pertanyaannya. Jadi untuk terkait data volume memang itu bisa dilakukan ya, tetapi mungkin jadi Google Earth Engine itu sebagai perolehan data kaitannya dengan data ini ya, kedalaman dari sebuah perairan itu. Nanti setelah itu ada namanya analisis cut and fill, di mana itu kita bisa mendeteksi volume yang ada tuh berapa gitu. Nanti larinya setelah tahu data kedalaman, tahu data dam-nya gitu ya, maka nanti akan kita lanjut pada GIS-nya itu, di mana di sana ada analisis cut and fill untuk melihat volume. Nah, tetapi sebenarnya ada lagi solusi yang mungkin biasa digunakan oleh teman-teman di teknik sipil, itu ada namanya HEC-CRAS gitu ya. HEC-CRAS itu sekarang bisa dikombinasikan dengan quantum GIS, di mana dia bisa mendeteksi tadi kedalaman dan volume dari suatu perairan itu. Biasanya digunakan di sungai atau di danau atau bendungan gitu. Nah, biasanya kan kalau sederhananya sih sebenarnya itu yang penting tahu titik dari volume dari si perairan itu sebelum ada air ya, istilahnya volumenya berapa. Nanti kan kalau air kan cenderung mengisi wilayah yang kosong, maka nanti akan bisa dilihat gitu, oh ternyata volume tampungannya itu segini realnya gitu kan, itu dari situ. Nah, jadi sangat bisa, tetapi mungkin masih ada kelanjutannya dengan GIS tadi, karena sepengetahuan saya sampai hari ini sih Google Earth Engine bisa tuh kayak memetakan genangan, kemudian memetakan volume gitu ya, tetapi itu tadi dia belum begitu istilahnya lebih pada perolehan datanya dulu. Nanti baru setelah itu dilanjut GIS, karena memang GIS dan penginderaan jauh itu kalau saya boleh sampaikan ibarat mata uang koin, di mana satu sisi dengan sisi lain itu beda gambarnya, tetapi kemana-mana bersamaan gitu loh. Jadi kadang-kadang tidak bisa hanya sig saja karena butuh penginderaan jauh, tidak bisa penginderaan jauh karena tetap butuh sig.
maka ya dia tuh sesuatu yang berbeda tetapi selalu bersama gitu aja kalau saya gitu Bu. Mungkin itu Bu benar-benar menjawab. Jadi ada analisis cut and fill itu bisa digunakan Bu kalau saya. Oh, boleh Seperti nambah itu. satu lagi nggak? Ibu, boleh saya nambah Ya, satu boleh. lagi nggak pertanyaan? Kemudian Ya, bisa nggak Pak Sodikin untuk juga kan itu membuat peta sebaran kualitas. Mungkin tidak bisa seluruh kualitas, tapi mungkin ada yang bisa dipantau dipantau dengan pengiraan jarak jauh itu seperti warna kan itu. Kemudian suhu kan itu kan dengan sebetulnya dengan kedalaman itu semakin dalam sebuah perairan itu kan suhunya berbeda ya, dan juga warna kan itu warna kekeruhan itu kelihatannya bisa perkiraan saya kelihatannya itu bisa diprediksikan oleh sebarannya itu bisa dilakukan oleh penginderaan jarak jauh. Betul tidak begitu? Ya, betul Bu. Jadi untuk suhu kita bisa gunakan data MODIS, citra MODIS, kita ekstraksi dengan menggunakan formulasi land surface temperature untuk daratanya ya, tapi kalau untuk perairan dari MODIS kita bisa langsung peroleh. Nah, kedua untuk salinitas juga sekarang sudah bisa Bu, untuk di perairan laut ya, ini saya juga belum coba di darat, tapi di perairan laut sudah pernah kita lakukan, bisa langsung kedetek salinitasnya itu beda gitu ya perbedaannya. Yang ketiga klorofil A, dan yang keempat kekeruhan. Kalau kekeruhan kita bisa gunakan analisis total suspensit ya, atau TSS, total suspensit gitu. Jadi untuk mendeteksi kepadatan dari si lumpur itu, ya soal itu kan seperti itu. Jadi bisa, sangat bisa. Nah itu nanti kalau bisa langsung diperoleh dengan penginderaan jauh bisa langsung dapat petanya. Kalaupun tidak, itu bisa dengan interpolasi dari hasil survei. Jadi misalnya dari beberapa titik yang diambil, dilakukan analisis interpolasi. Itu nanti akan jadi peta sebaran si kualitas air itu gitu misalnya. Seperti itu sih Bu. Tapi ya lebih valid pakai tadi remote sensing. Kalau interpolasi itu namanya juga interpolasi, merata-ratakan pada nilai-nilai yang sama. Sehingga tingkat errornya akan lebih tinggi dibandingkan yang dari citra langsung. Begitu Bu Aris. Ya. Terima kasih banyak Pak Sodikin. Sebetulnya pengen ngobrolnya lebih banyak, tapi saya harus memberikan kesempatan ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Aris. Ya, Pak Sodikin lanjut. Penanya selanjutnya Pak Acep Bolon, silakan. Pak Acep Bolon. Oh, halo. Ya, halo Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Sodikin. Terima kasih atas waktunya. Ini menarik sekali ya Pak, Google Earth Engine ini. Cuma ini berhubungan dengan mungkin TAPM saya Pak ya, tapi saya lebih ke kebijakannya Pak. Cuma tadi saya melihat itu Bapak lebih condong ke mangrove Pak ya. Tapi mungkin ini bisa saja sih dilakukan untuk hutan alam yang lain Pak ya. Begini Pak, tadi Bapak sempat memperlihatkan tentang data spasial dan data atribut tadi ya Pak. Cuma saya melihat tadi Bapak menampilkan data mundur tahun seperti tahun 2000 seperti itu. Terus tren ke depan berapa gitu. Cuma yang pertanyaan saya adalah Google Earth Engine ini launchingnya tahun berapa? Untuk tahun-tahun sebelumnya itu berdasarkan model simulasi atau inputan data Pak dari satelit Pak. Karena gini, kalau proyek karbon kan kita tahu ya Pak, ada namanya baseline. Baseline itu menjadi acuan ketika kita untuk mendapatkan kredit karbon. Nah kalau baseline-nya itu berdasarkan simulasi, apakah itu valid seperti itu? Nah itu pertanyaan saya. Karena saya lihat Google Earth Engine ini sangat-sangat menarik dan sepertinya sangat membantu sekali Pak untuk proyek karbon. Tapi apakah itu diakui seperti itu? Kalau data baseline-nya itu data simulasi, bukan data otentik seperti itu Pak. Mungkin itu pertanyaan saya. Karena kalau metode ini tidak diterima, kemungkinan proyek karbonnya juga tidak akan bernilai seperti itu. Jadi pertanyaan saya singkatnya adalah untuk data historikalnya itu apakah berdasarkan model simulasi ataukah berdasarkan data manual yang diinput seperti itu Pak. Terima kasih Pak Sodikin. Baik, terima kasih Pak. Ini saya langsung jawab aja Mbak Betty ya. Baik, terima kasih Pak Acep atas pertanyaannya. Jadi memang untuk Google Earth Engine ini kan sebenarnya memang baru keluar di tahun 2010 ya. Itu memang sejak peluncuran pada tahun 2010
itu banyak digunakan, tetapi untuk di kita mulai banyak digunakan ya era-era 2018-19 sudah mulai tren digunakan. Itu pertama. Yang kedua adalah kaitannya dengan data mundur. Jadi sistem dari Google Earth Engine itu kan hanya mengambil citra dari para penyedia citra. Contoh dalam hal ini adalah Explorer ya, Earth Explorer atau USGS. Nah, sehingga bukan atas dasar inputan, tetapi tergantung gitu. Misalnya kita gini, mau melakukan analisis karbon dengan menggunakan Sentinel. Nah, Sentinel itu sejak kapan? Nah, itu dia ikut pada citranya, Pak. Tapi kalau menggunakan citra Landsat, saya sampaikan sejak tahun 1970, maka kita bisa panggil itu gitu. Karena kan dengan Google Earth Engine kita tidak perlu lagi memerlukan perangkat yang high gitu ya, yang speknya tinggi, tidak. Karena sebenarnya kita hanya memanggil citra, kemudian diolah dengan skrip tertentu, yang akan kita download adalah turunannya, tidak citranya. Sehingga kata kuncinya adalah, ya karena pertanyaannya sampai datanya itu apakah inputan atau tidak ada yang hasil input, tetapi itu memanggil citra yang memang ketersediaannya itu mulai kapan. Jadi tergantung jenis citranya. Nah, contoh, citra kita mau menggunakan Sentinel, nggak bisa di tahun 1980. Google Earth Engine akan memberikan warning, citra ini tidak tersedia di tahun itu, karena memang citra Sentinel kan mulai tahun 2015-an ya, kalau nggak salah, 14-15. Tapi kalau Landsat, ya oke, gitu kan bisa. Gitu. Jadi, dia mengikut pada data peliputan langsung dari citra itu. Nah, itu yang menjadi hambatan kalau memaksakan. Contoh gini misalnya, saya pengen meneliti tentang mangrove atau hutan lain, tapi tahun 1980, 2020, 2024. Nah, kalau pakai Sentinel akan kendala di 1980-nya nggak ada. Gitu, karena memang waktu itu citra Sentinel belum ada. Nah, maka pakai apapun itu nggak bisa. Nah, sehingga banyak yang ngakali. Akhirnya yang ini pakai Landsat, yang tahun 2000-nya pakai ini pakai Landsat, ini Sentinel. Kalau saya secara kartografi itu melanggar etika kartografi. Karena mengoverlaykan sesuatu yang beda skalanya, beda resolusinya. Jadi akan error hasilnya. Tapi di Indonesia banyak, Pak. Kalau Bapak baca jurnal itu tentang overlay data dan sebagainya itu skalanya macam-macam tuh. Paksakan overlay, ya bisa. Software GIS mau software GIS, namanya juga komputer. Tetapi interpretasinya itu akan error. Idealnya, kalau kita mau overlay, time series itu jenisnya harus sama, resolusinya harus sama. Gitu. Jadi paksakan tetap Landsat berarti kalau mau tahun 1980, tahun 2000, 2024 itu semuanya harus Landsat kalau saya. Tapi ya tadi orang tuh kadang-kadang kan udahlah yang penting adanya itu dan nggak jauh kok dari 15 ke 30. Kalau menurut saya tetap kalau 15 ke 30 setengahnya. Di Landsat tidak kelihatan, di Sentinel kelihatan si objek hutan itu. Misalnya satu pohon. Di Sentinel kelihatan misalnya, tapi di Landsat enggak. Nah, itu kan beda berarti kan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi datanya itu lebih ke hasil peliputan karena sifatnya memanggil. Makanya tadi kan ada skrip di atas itu memanggil datanya. Sentra apa yang dipanggil, tahun berapa. Gitu. Gitu Pak Acep. Oke, masih Pak. Berarti otomatis Pak ya data peliputannya tuh citra apa ada di situ Pak ya? Muncul ya Pak? Betul. Semua citra Pak. Modis ya kalau yang resolusi tinggi seperti seperti yang contohnya Pleiades memang nggak ada sih. Jadi kayak yang gratis pasti ada. Seperti Modis, seperti Aqua Modis itu ya, kemudian Landsat, Sentinel dan lainnya ada di situ. Begitu Pak. Oke, makasih banyak Bu. Pak, Bu Peti, terima kasih. Cukup. Ya, baik. Terima kasih Pak Sodikin. Mungkin pertanyaan selanjutnya dibatasi satu orang lagi saja Bapak Ibu karena waktunya sudah mendekati pukul 14.30. Itu satu orang lagi. Silakan Pak Nurul. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Sodikin, Bu Fetri, terima kasih atas waktunya. Ini saya kira webinar paling menarik ya. Jadi ilmu tentang Google Earth Engine ini bisa dipakai bukan hanya urusan TAPM sih sepertinya. Bahkan di urusan pekerjaan, kebetulan saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Pak Sodikin. Dan
untuk urusan mangrove juga mulai melakukan pembinaan dan kegiatan konservasi mulai tahun 2006. Jadi cuman terkait masalah pemetaannya memang kita masih sangat awam sekali gitu ya. Jadi dengan adanya ilmu baru ini saya pikir akan sangat berguna sekali gitu. Dan yang pertama saya juga ikut mendaftar Pak Sodikin kalau misalnya ada kelas khusus gitu ya untuk mempelajari lebih detail bagaimana mengoperasikan tentang Google Earth Engine ini. Nah, untuk pertanyaan ada satu kasus Pak Sodikin di Kabupaten Jember. Jadi ada salah satu perusahaan yang kemudian mereka itu melakukan kecelakaan kerja dengan menumpahkan solar gitu ya, solar di tanah, dan kemudian akibat rembesannya itu sampai masuk dan merusak di sumur salah satu warga. Nah, tadi dicontohkan oleh Pak Sodikin itu tentang cemaran oli ya di laut gitu. Kalau di laut saya kira mungkin lebih mudah sih untuk mencari area persebarannya. Nah, kalau misalnya di dalam tanah menggunakan Google Earth Engine ini apakah bisa Pak Sodikin? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik Pak Nurul ya. Tadi kaitannya dengan kasus solar yang tumpah istilahnya gitu ya di darat, kemudian dia menyerap ke dalam air, ke dalam tanah dan masuk pada beberapa sumur warga gitu ya Pak. Saat ini sebenarnya ini Pak ya, kalau untuk yang tanah itu kan ada kita paling bisa menggunakan data geohidrologi itu ya, bahwa perairannya itu arahnya kemana. Artinya sampai saat ini sih belum bisa langsung ya untuk deteksi dari Google Earth Engine itu, karena memang sifat dari remote sensing ini kan saat ini lebih banyak pada permukaan gitu Pak. Pada permukaan, tetapi kalau saya gitu ya, kalau saya coba melanjutkan alur berpikirnya itu kan sebenarnya ini bisa dilakukan ketika tumpahan itu di darat. Nah, tetapi mungkin perlu menggunakan data lain. Dalam hal ini adalah aliran air bawah tanah itu kita bisa gunakan dengan data geohidrologi setempat, nanti kemana arah alirannya. Nah, setelah itu baru kita bisa memastikan bahwa memang dari tumpahan itu ternyata tertinggi lari kemana. Nah, ini kan sama saja kasusnya dengan air lindi atau licit yang di TPA itu kan Pak. Ketika dia buang di situ, dia menyerap ke bawah, dia akan turun ke wilayah-wilayah sumur itu. Artinya memang agak sedikit ini ya, saya tidak bisa menjawab bahwa itu bisa dengan Google Earth Engine, tapi perlu ada kelanjutan lain. Mungkin Google Earth Engine hanya sebatas pada pemetaan ininya ya, pemetaan kaitannya dengan perairan di darat yang terlihat itu Pak, misalnya di sumurnya itu ternyata memang dia terkandung jenis yang sama gitu. Nah, karena ya paling kalau di perikanan juga kan dia belum bisa menembus tanah, nah, kecuali untuk militer, itu pun yang terdeteksi lebih ke musuh gitu ya. Bahwa ketika ada musuh di sana bisa kedetek tuh di ground tank itu bisa kelihatan. Nah, tapi ya mungkin saya masih ini juga ya, artinya belum begitu banyak melihat tadi untuk yang deteksi aliran air di bawah tanah itu Pak. Tapi kalau untuk deteksi di laut itu kan seperti untuk di kedalaman tertentu, terumbu karang, kemudian padang lamun itu kan bisa kita dengan analisis namanya Lizenga. Jadi si airnya kita usir dulu gitu bahasanya. Kita usir dulu sehingga bisa kelihatan tuh karang yang sehat, karang yang sakit, mati itu bisa kelihatan dengan airnya di analisis kolon air itu dikurangi dulu. Nah, cuman untuk saya belum ini Pak, belum banyak melihat. Mungkin solusinya sih yaitu ya paling dengan analisis geohidrologi untuk melihat hal itu. Bahkan untuk intrusi saja kan memang belum ya, karena tetap di dasar tanah gitu, air tanah. Sehingga kalau saya dulu mendeteksi intrusi itu pakai geolistrik itu Pak, pakai tools geofisika untuk mendeteksi kemana arah dari aliran si air asin itu gitu Pak. Nah, seperti itu sih Pak, karena masih menjadi ini ya istilahnya awan dan tanah itu dalam remote sensing itu masih menjadi hambatan. Jadi kalau ada awan aja, misalnya kita motret, ada awan, di situ kita harus usir dulu tuh. Nah, tapi kalau awan bisa kita usir dengan cara fill and gap, ya gap and fill. Kita bisa giring dulu awannya, kita deteksi. Nah, untuk tanah
belum ya, kecuali tadi yang Bu Aris, karena kan itu kan kalau danau terbuka kan Pak, jadi bisa tahu kedalamannya. Mungkin itu sih Pak, jadi saya nggak bisa memastikan menjawab dengan Google Earth Engine ini bisa, tetapi yang pasti bisa tuh dengan geohidrologi tadi. Seperti itu Pak. Itu Pak Nurul. Baik, sangat menarik sekali ya Bapak Ibu diskusinya. Gimana Pak Nurul? Sudah jelas? Ya, cukup jelas karena memang perlu dilakukan beberapa analisa memang ya. Cuman ya itu tadi Pak, kalau misalnya ada kelas khusus ya boleh saya daftar juga. Terima kasih. Ya, ini lumayan banyak ya Pak Sodikin, ini request Sudah 4 orang, sudah 4 orang Pak Sodikin yang request, termasuk saya. Betul. Di kolom chat juga sudah banyak, Bapak Ibu. Mohon izin mengingatkan sebelum kita akhiri ya, Bapak Ibu silahkan diisi Google Form-nya. Linknya ada di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu klik, kemudian diisi. Dan ini tadi ya Pak Sodikin follow up keinginan teman-teman untuk apakah nanti akan ada kelompok belajar untuk Google Earth Engine ini, atau mungkin ada webinar series lanjutan untuk Google Earth Engine ini. Mungkin nanti kami sampaikan kepada Prodi ya Pak Sodikin ya. Baik, sangat menarik ya Bapak Ibu, banyak sekali ilmu yang kita dapat dan berasa kurang dan harus ada lanjutannya gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, karena sudah selesai, kepada Prof. Maman, apakah masih ada Prof. Maman untuk menutup kegiatan ini? Halo Prof. Maman. Baik, sepertinya beliau tidak berada di MS Teams ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Sodikin selaku narasumber yang sudah sangat luar biasa membagikan ilmunya ya Bapak Ibu ya. Saya tutup kegiatan ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjelang sore Bapak Ibu. Terima kasih banyak Mas Sodikin. Belajar Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya.